Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bersilaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala dengan media salat kita. Kita telah berjumpa dengan Allah melalui salat yang kita laksanakan tadi, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya kita, perjumpaannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu media silaturahim kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian pagi hari ini dalam berdialog kita dengan Al-Qur'an, diskusi kita dengan Al-Qur'anul Karim, bercengkrama dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang juga menjadi hal yang penting. Kenapa kita harusnya jangan jauh dari Quran, harus senantiasa berdiskusi dengan Quran. Paling tidak karena kita seringkali semakin tambah usia, semakin tambah umur, itu rasanya kalau kita pikir dunia sudah mulai mau mufarraqah dengan kita, mau pisah dengan kita. Yang dulunya banyak teman di kantor, kita kadang-kadang ke kantor saja sudah nggak banyak yang kenal kita. Dengan anak-anak yang dulunya dekat dengan kita, anak-anak sudah mulai jauh karena mereka punya kehidupan sendiri. Dengan cucu-cucu meskipun dekat secara fisik, kadang-kadang dunianya kita itu atau dunianya cucu kita itu jauh dengan dunianya kita, sehingga seolah ada jarak. Maka satu-satunya yang menjadi pelipur lara kita itu adalah Al-Quran, apalagi nanti di akhirat. Makanya baginda Rasulullah SAW itu memberikan satu pesan yang luar biasa, mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran nanti akan menjadi teman kita di akhirat, menjadi penolong kita di akhirat. Makanya kalau kita ini berjarak dengan Quran, artinya lisan kita ini kering dari lafaz-lafaz, kalimat-kalimat Allah, firman Allah, Al-Quranul Karim, maka nanti di akhirat Quran juga berjarak dengan kita. Makanya jangan jauh-jauh dari Quran. Ini pagi hari ini kita berdialog, berdiskusi dengan Quran supaya apa? Kita dapat teman. Hidup kita ini ada pelipur lara, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, kenapa kita harus selalu berdiskusi, berdialog dengan Al-Quran? Karena kita ini hidup sudah tidak sezaman dengan Nabi.
sudah tidak dibarengi dengan para nabi, para rasul. Beda dengan kaum Bani Israil dulu, itu senantiasa dibarengi dengan para nabi, para rasul. Nabi wafat, kemudian ada lagi yang menyusul menjadi nabi, ada lagi menjadi nabi yang kemudian membersamai mereka. Sehingga apa? Problem-problem kehidupan mereka itu senantiasa solusinya ya gampang, tinggal dimintakan kepada nabi, rasul, sudah beres. Misalnya apa? Yang diterangkan di dalam Al-Quran, problem-problem baik itu individual maupun sosial kemasyarakatan mereka. Ketika misalnya ada seorang pemimpin kaum atau kepala suku yang meninggal dunia, dikarenakan dibunuh dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Ini kan problem sosial. Karena apa? Yang dibunuh ini seorang pemimpin, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Ini kalau dibiarkan pasti akan terjadi saling prasangka yang tidak baik. Yang satu menuduh si A, yang lainnya menuduh si B, saling menuduh. Bahkan kalau dibiarkan ini akan menjadi chaos. Bisa safkut dima atau pertumpahan darah, bahkan mungkin bisa antar suku, antar kelompok bisa saling perang. Karena apa? Mereka saling menuduh karena tidak tahu siapa yang membunuh. Tapi problem mereka ini kemudian karena mereka itu dibarengi dengan nabi, datang saja enak kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Musa, ini saya ada problem, kepala suku kami meninggal, tolong tunjukkan siapa yang membunuhnya. Di mereka enak saja, ada problem sosial, tidak tahu yang membunuh, datang saja gampang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga gampang saja, meskipun nggak tahu, tapi punya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Musa itu kalimullah, orang yang berdialog, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tinggal kita saja. Maka kemudian turun perintah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina atau al-baqarah. Makanya Quran ini ada surat namanya surat Al-Baqarah. Ini kalau kita nggak paham filosofinya dan ceritanya, kelihatannya nama surat itu Al-Baqarah, kayaknya nggak keren. Padahal ini adalah substansi daripada surat Al-Baqarah, bahwasanya dalam cerita di surat Al-Baqarah ini Allah kasih problem solving, pemecah berbagai masalah, termasuk masalah yang ada potensi besar menjadikan orang itu kemudian safkut dima, pertumpahan darah. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Tapi dasar namanya Bani Israil disuruh menyembelih sapi betina, malah tanya, sapi ini sing koyo apa, warnanya koyo apa. Jadi malah menyusahkan mereka sendiri. Tapi intinya bahwa mereka kemudian diberikan solusi oleh Allah untuk menyembelih sapi betina dengan disembelih, diambil tulangnya ini kemudian dioleskan atau dipukulkan ke jenazah yang meninggal dibunuh tadi. Akhirnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu hidup kembali. Nah, kalau sudah hidup kan gampang, tinggal ditanya siapa yang membunuh. Kemudian clear, selesai problem mereka. Jadi orang-orang terdahulu itu enak sekali. Kenapa? Karena ditunggui oleh para nabi, para rasul. Misalnya lagi di dalam problem sosial yang lain, ketika mereka dalam keadaan kekeringan, seperti zaman sekarang kita ini, alhamdulillah sudah beberapa hari turun hujan. Tapi kalau kemarin itu panasnya luar biasa. Dan ini juga pernah terjadi di zaman kaum Bani Israil. Mereka itu panas, terik, kekeringan
sumber mata air sudah mulai kering, tidak ada lagi, mereka enak saja datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Musa, katanya kau Nabi, ini sumber mata air kami ini sudah kering, gak ada yang bisa kami minum. Tolong dong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan air atau sumber mata air. Maka sekali lagi namanya Nabi ya gampang saja. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin masyrabah. Wa idistasqa, dan kami beristisqa, memintakan hujan atau memintakan sumber mata air. Ini Nabiullah Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi kaumnya itu enak-enakan sing rekoso Nabi Musa. Jadi orang dulu itu enak saja, ya pasrah saja sama nabinya, pokoknya beres. Kalau sudah nabi yang menangani, anggapnya sudah beres. Maka Nabi Musa pun memintakan untuk datangkan sumber mata air. Maka kemudian Allah turunkan perintah, idrib bi'asaqal hajar. Wahai Musa, kamu kan punya tongkat. Tongkatnya tinggal pukulkan itu di batu-batu. Idrib bi'asaqal hajar. Pukullah dengan tongkatmu itu batu-batu yang ada di depanmu itu, tinggal ditutupi saja. Ini istisqa model Nabiullah Musa, itu tinggal nutupi batu. Faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'aina. Maka dari batu yang dipukul itu kemudian muncul 'asyrata 'aina, sumber mata air yang jumlahnya ada 12. Dalam tafsir disebutkan kenapa 12? Karena saat itu suku-suku yang besar itu ada 12 suku. Makanya kemudian satu suku mendapatkan satu sumber mata air, satu suku mendapatkan sumber mata air. Qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Maka dari air yang tadi dihasilkan oleh Nabiullah Musa karena nutupi batu itu, kullu unasin masyrabahum, semua unas, semua manusia itu kemudian bisa meminum. Nah, ini solusi yang Allah berikan ketika mereka itu hidup di zaman para nabi atau sezaman atau hidup dibarengi dengan para nabi. Nah, kita ini hidup yang sudah tidak sezaman dengan nabi, makanya kita ini harus berdialog dengan Quran, berdiskusi dengan Quran. Karena apa? Dengan kita berdialog, berdiskusi dengan Quran itu sebetulnya lebih daripada sekedar kita hidup dibersamai dengan para nabi. Karena apa? Quran ini adalah problem solving, solusi hidup kita. Makanya ketika tadi orang, ketika suku mereka, kepala suku mereka itu meninggal, dibunuh, karena kita sudah tidak dibarengi dengan para nabi. Perintahnya Quran itu kan kita disuruh untuk belajar. Makanya di zaman kita, cara untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat seperti tadi, itu kemudian muncul ilmu yang namanya forensik. Jadi forensik ilmu untuk mengungkapkan fakta di dalam masalah-masalah tadi. Ketika ada orang itu terbunuh, maka supaya bisa terungkap ini dengan ilmu forensik. Tetapi kalau kita belajar ilmu forensik, ternyata teori-teori forensik justru ini banyak ditemukan oleh orang-orang di luar kita. Padahal apa? Inspirasi dan perintahnya itu sebetulnya datangnya dari Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa dalam keseharian kita termasuk pagi hari ini kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka tadi untuk berdiskusi, berdialog, minta nasihat dari Quran, minta solusi dari Quran atas segala problem-problem permasalahan
permasalahan hidup kita, problem-problem di dalam kita ini untuk hadir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam keadaan selamat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Di dalam pembahasan yang terakhir itu membahas tentang keimanan yang dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang menurut kita itu ngaku iman, tetapi dalam pandangan Allah itu belum memenuhi kualifikasi atau kompetensi yang Allah syariatkan. Makanya ini menjadi hati-hati karena Allah sudah memberikan warning, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebagian manusia adalah orang yang mengatakan iman kepada Allah, tetapi imannya itu dianulir oleh Allah. Nah, ini menjadi kehati-hatian. Kemarin sudah disampaikan kenapa orang itu imannya dianulir, sebab fi qulubihim marad, hatinya itu berpenyakit. Penyakitnya itu macam-macam. Makanya hati dijaga, jangan ada benih-benih penyakit. Apakah itu sombong, apakah itu hasud, apakah itu iri dengki dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah jauh daripada sifat ikhlas. Itu bagian dari penyakit-penyakit. Kemudian siapa yang disebut sebagai munafik tadi? Di ayat berikutnya, karakteristik ciri daripada orang munafik, orang yang punya standar ganda, orang yang mengaku iman tetapi tidak beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Dalam ayat ini itu sebetulnya kita juga rasanya kesindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ternyata di antara karakteristik munafik itu adalah orang yang ketika dikatakan wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan merusak bumi. Sekali lagi Allah katakan jangan merusak bumi. Tapi dalam praktek dan faktanya kita kan hampir senantiasa merusak bumi. Yang merusak bumi itu kemudian qalu innama nahnu muslimun, mereka senantiasa membuat alasan alibi. Enggak kok, saya enggak merusak, saya sedang membangun. Jadi alibinya innama nahnu muslimun, sesungguhnya kami ini orang yang berbuat baik, membangun. Kami ini enggak merusak, kami ini sedang membangun, kami ini sedang macam-macam alasan alibi itu dibuat. Contoh kecil saja misalnya, kita membuat rumah itu kan mau nggak mau pasti merusak. Yang asalnya ada tanaman kita potong. Yang asalnya ada komunitas burung, di sana ada sarangnya, di sana ada rumah semut, di sana ada macam-macam ekosistem yang sudah ada sebelum rumah kita juga bangun. Tapi kemudian kita potong pohonnya, ekosistemnya yang dulunya ada sarangnya, sarang burung, kemudian ada macam-macam di dalamnya. Kita kemudian ganti dengan satu bangunan, kita menanam yang namanya beton. Ini kan ekosistem yang tergusur. Yang kita ini kadang-kadang nggak sadar kalau kita ini sudah diingatkan la tufsidu fil ardi, tapi kita seringkali katakan enggak, ini membangun. Makanya ketika kita di dalam seperti tadi, harusnya kita punya inisiatif, sesuatu yang asalnya ada kemudian kita potong. Itu harusnya atau paling tidak kita ganti dengan sesuatu yang baru. Sehingga yang dulu pohon-pohon itu menghasilkan oksigen, gara-gara kita potong, potensi yang membuat oksigen itu akhirnya hilang. Maka supaya tidak terlalu banyak ya kita ganti.
meskipun tidak 100% menggantikan sesuatu yang sudah hilang. Nah, kesadaran ini sebetulnya sudah ditanamkan Quran. Quran ini bahkan sudah mengingatkan kita, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Quran sudah mengatakan dengan bahasa fi'il madhi, artinya ini sudah memang terjadi zuhar, bukan yadhar. Zuhar itu artinya telah tampak, memang sudah tampak, dan tampaknya itu kadang-kadang kita nggak punya kesadaran bahwa kalau itu salah, kalau itu merusak. Nah, yang seperti ini itu diingatkan oleh Allah. Kalau kita ini nggak punya kesadaran untuk memperbaiki, untuk mengembalikan sesuatu yang sudah kita rusak, jangan-jangan kita ngaku iman puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, khawatir kemudian kamu itu ngaku iman kok tak suruh jangan merusak bumi saja, nggak nurut, malah kemudian membuat alibi innama nahnu musyrikun. Nah, ini yang di ujung ayat ini sebetulnya yang jadi penekanan. Kadang kita merusak tapi nggak sadar kalau kita merusak. Bahkan seringkali buat alasan alibi innama nahnu musyrikun. Nah, ini yang menjadi titik poinnya. Maka kesadaran ini harus nantiasa kita bangun terus. Kenapa? Seperti tadi, air kemudian kadang menjadi langka. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in." Qul, katakanlah wahai Muhammad, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran." Ketika sumber airmu sudah mulai mengering, famayatiku bima'in ma'in, maka siapa yang akan bisa untuk mengalirkan lagi? Yang sumber air itu yang kemudian asalnya melimpah banyak menjadi mengering, yang ada disebabkan oleh ulah kita sendiri. Makanya ini Quran itu sebetulnya dalam menjaga eksistensi kita, peradaban kita itu luar biasa. Dan kita nggak sadar kalau sebetulnya apa yang kita baca dalam Quran itu sebetulnya teori-teori sosial dalam rangka menjaga eksistensi kita. Satu hal yang kemudian kita rusak di bumi ini dan kita tidak adanya untuk mengembalikan, atau bahkan mungkin sama sekali nggak punya kesadaran itu, apalagi sampai kemudian sudah merusak, membuat satu alibi, membuat satu alasan innama nahnu musyrikun. Nah, ini sebetulnya sebuah puncak daripada puncak kerusakan daripada pemikiran dan hati kita. Jadi puncak daripada puncak pemikiran, puncak dari mindset kita, puncak daripada penyakit hati ketika kita berbuat salah, tidak ada kesadaran bahwa itu adalah salah, kemudian diiringi dengan perbaikan, tetapi seringkali sudah berbuat salah, buat alasan supaya kita dianggap tidak salah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu cetha-cetha dengan sangat jelas berbuat kerusakan, walakin la yashkurun, tetapi mereka enggak sadar. Kata Allah, walakin la yashkurun, mereka tidak sadar. Ya, kita sadarnya apa, merasa bahwa ini kan saya membuat rumah ini dalam hal yang kecil ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum yang makro, yang besar, yang kadang-kadang kita tadi membuat satu jalan, yang jalan itu ribuan hektar, yang asalnya
jadi tanah produktif hilang menjadi jalan beton, jalan beraspal. Ini kan juga kerusakan yang nyata, yang fakta. Tetapi kita seringkali tadi buat alibi, enggak, ini bangun, ini pembangun. Makanya harus ada konversi. Ketika kita membuat kerusakan, maka harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan di sektor yang lain. Makanya Quran itu memberikan satu arahan kepada kita bahwa ketika kita telah berbuat salah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Jadi ketika kita buat kejelekan, kesalahan, maka harus diikuti dengan hasanah kebaikan. Ini teori Quran. Jadi teorinya Quran, setelah kita punya kesadaran salah, harus saat itu juga ada proses rekonsiliasi, ada proses untuk perbaikan, ada proses kalau kita babat hutannya ada reboisasi dan lain sebagainya. Jadi ada pengganti. Ini Quran yang memberikan arahan kepada kita. Maka kata Quran, kenapa kita ini seringkali berbuat kerusakan tetapi nggak sadar? Ya memang sudah dinas oleh Allah. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwasanya mereka itu sebetulnya membuat kerusakan, tetapi apa? Walakin la yashkurun. Tapi mereka nggak sadar, kemudian nggak ada perbaikan. Nah, ini yang harus kemudian kita renungkan bersama, bahwa seringkali ternyata kita ini kadang-kadang yang masuk dalam kategori yang disebut sebagai munafik. Karena kita berbuat kerusakan tapi nggak sadar kalau kita sedang berbuat kerusakan, sehingga tidak ada proses untuk perbaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri munafik yang lain adalah wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, amanu, berimanlah olehmu sekalian, kama amanan nas, sebagaimana berimannya manusia-manusia yang lain. Tapi mereka mengatakan, qalu anu'minu kama amanas subhana. Apakah kami akan beriman sebagaimana imannya as-sufaha, orang-orang yang bodoh itu? Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, itu kan yang awal-awal ngikuti dan awal-awal yang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kebanyakan dari orang-orang yang ekonominya lemah. Ada yang dari budak seperti Bilal. Jadi orang-orang yang dianggap oleh mereka, orang-orang kafir Mekah itu sebagai orang bodoh. Ini yang seringkali kemudian perang mindset, perang kata-kata, ini seringkali menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan. Jadi rebutan kalimat, apalagi ini menjelang pilpres, satu kata itu biasanya direbutkan untuk menjadi identitas satu kelompok atau satu golongan. Nah, termasuk ini orang kafir Quraisy mengecap bahwasanya orang yang mengikuti Muhammad itu adalah as-sufaha, orang bodoh. Jadi memberikan stempel bodoh itu terhadap orang-orang yang sudah mengimani Rasulullah hanya karena saat itu yang beriman kepada Rasulullah SAW adalah kebanyakan orang biasa, orang yang biasa, ekonominya juga biasa, kemudian di dalam kedudukan sosial juga bukan orang-orang hebat, sehingga apa? Orang seringkali memberikan stempel yang mengikuti Muhammad itu adalah as-sufaha, orang bodoh. Maka kalimat bodoh ini disematkan kepada kaum muslimin saat itu. Makanya Allah mengklirkan, memberikan penegasan bahwasanya makna bodoh itu sebetulnya bukan diukur daripada pemikiran, ekonomi, status sosial, tidak. Jadi sekali lagi, makna bodoh yang
menjadikan senjata mereka untuk menghantam kaum muslimin saat itu kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang bodoh itu bukan karena yang mengikuti Muhammad itu dari kelas-kelas rendah atau kelas-kelas ekonomi rendah. Ala innahum humus sufaha. Bahwasanya yang sufaha, yang dikatakan orang bodoh menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu justru mereka yang tidak mengimani Allah dan yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna as-sufaha bukan ukurannya itu adalah ekonomi, status sosial, tingginya jabatan, tidak. Tetapi yang disebut sebagai as-sufaha yang hakiki, orang bodoh yang hakiki, justru orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak mengimani Allah, orang yang tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka mungkin pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, atau embel-embel akademiknya itu rentetan banyak, atau harta mereka itu sampai 7 turunan gak habis. Tapi ketika tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, hakikatnya itu mereka itu adalah as-sufaha atau orang-orang bodoh. Jadi makna bodoh ini juga menjadi tadi senjata-senjata untuk saling membuat opini. Bahkan kaum muslimin saat itu yang mengimani Rasulullah distempel oleh mereka sebagai as-sufaha, orang bodoh. Maka langsung Allah tidak terima dikatakan bahwa kaum muslimin orang bodoh. Kemudian dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha. Bukan mereka, bukan kaum muslimin yang bodoh. Yang bodoh itu sebetulnya kamu sendiri. Karena apa? Allah yang sudah cetha welo-welo jelas kok sampai gak kenal. Allah yang menciptakan kalian kok kalian itu gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebodoh-bodohnya orang. Allah itu kan di dalam Asmaul Husna punya sifat al-zahir wal batin. Apa itu al-zahir? Zat yang cetha welo-welo, zat yang sangat tampak jelas, tidak ada sekatnya. Kok sampai gak kenal kita sebagai makhluk? Itu kan sebodoh-bodohnya manusia. Apakah Allah tampak? Allah memang mensifati al-zahir, zat yang maha tampak. Tapi bisa dimaknai bahwa tampaknya Allah itu ketika kita melihat ciptaannya Allah, apapun yang ada di muka bumi ini, yang terbersit, yang terpikir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa pasti di situ ada kebesaran Allah, ada kudrahnya Allah, di situ ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai al-zahir. Sehingga kita ketika melihat apapun, bukan yang tampak itu pohonnya, gunungnya, lautnya, tetapi yang ada di pikiran kita itu luar biasanya zat yang menciptakan gunung, luar biasanya zat yang menciptakan laut, luar biasanya zat yang menciptakan alam semesta ini. Jadi yang terpikir di dalam pikiran kita ketika melihat apapun wujud makhluknya Allah, itu yang tergambar adalah kudrah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam diri kita. Kita enggak minta rambut tahu-tahu ditumbuhkan rambut. Kita enggak minta mata tahu-tahu sudah dikasih mata. Tidak minta yang lain, semua anggota tubuh kita ini yang kalau kita ngitung nikmat yang nempel di dalam tubuh kita saja, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung meskipun yang nempel di tubuh kita sendiri. Maka harusnya ketika kita melihat jasad kita yang sempurna, itu yang terbersit, yang ada di dalam pikiran kita itu adalah kudrahnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai Allah al-zahir, zat yang maha tampak,
Zat yang maha cetha loh. Kok sampai kemudian ada makhluk, ada manusia yang tidak kenal dengan Allah, itu justru mereka yang seperti inilah yang disebut sebagai as-sufaha, orang-orang bodoh. Meskipun mungkin titelnya itu berderet-deret, mungkin hartanya 7 turunan yang habis, status sosial di masyarakat terpandang, tetapi ketika dengan Allah ada jarak, dengan Allah gak kenal, tidak tahu caranya itu kita bersilaturahim dengan Allah, tidak tahu caranya kita itu menghamba kepada Allah. Ini sebodoh-bodohnya manusia. Jadi kata bodoh ini jangan terkecoh. Kita memahami bodoh, oh orang gak sekolah bodoh, oh orang rendahan bodoh. Bukan itu. Kata Allah yang bodoh itu yang gak kenal Allah, yang gak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin la ya'lamun, dan mereka itu gak tahu kalau dirinya itu sedang bodoh. Makanya orang bodoh yang model ini biasanya masih guyon-guyon, merasa masih kemudian nyaman hidupnya. Karena apa? Karena status sosialnya dipandang masyarakat seolah-olah mereka itu pintar. Jejeran dari gelar akademiknya sampai sudut langit, sampai berderet-deret. Jadi merasa bahwa dia itu tahu, paham, berilmu, pintar. Tetapi ketika dia itu tidak kenal dengan Allah, langsung diberikan stempel oleh Allah bahwasanya ala innahum humus sufaha, bahwa yang sufaha, yang bodoh itu justru mereka yang model-model semacam ini. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita berjauh diri, berjarak dengan sifat-sifat model dari orang munafik yang senantiasa merusak bumi, model munafik yang senantiasa disuruh iman, kok merasa kemudian tidak perlu beriman lagi, merasa pintar, merasa cukup dan lain sebagainya. Orang yang semacam ini harus kita jauhi. Sifat-sifat yang semacam ini jangan pernah hinggap di dalam hati kita, karena ini adalah perkara yang luar biasa, bahaya besar, kita harus dijauhi. Makanya kita harus berdialog terus dengan Quran, berdiskusi dengan Quran, minta nasihat dengan Quran, dalam rangka supaya hati kita ini menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat, sehat. Insya Allah kita akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, sebagai penyempurna dari kajian kita, mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan. Jadi, monggo.